Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang telah hadir di acara kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena kalian sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sini bersama saya. Sebelum kita membahas pembahasan materi yang ingin saya sampaikan ini, alangkah baiknya saya mengenalkan diri saya secara singkat. Jadi nama saya Rizky Maulana Akbar, saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 1A Untirta. Saya sedang menempuh gelar S1 di Untirta dan saya sekarang semester 1 ya. Jadi saya mahasiswa di Untirta yang sedang menyam S1 ya. Oke, berikutnya saya akan membahas 3 pokok bahasan. Nah, yang pertama, pemilu. Apa sih itu pemilu? Nah, mungkin di telinga kalian sudah tidak asing ya. Yang kedua, saya akan membahas peranan pemuda dalam pemilu atau partisipasi pemuda dalam pemilu. Dan yang ketiga, yaitu siapa saja calon-calon yang akan mencalonkan dirinya sebagai calon presiden di periode berikutnya ataupun di tahun 2024. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama. Nah, pemilu. Mungkin dari kalian ada yang tahu pemilu itu apa? Bisa jawab? Ya, Mbak? Hah? 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 Ya, tepat sekali. Pemilu adalah singkatan dari pemilihan umum. Jadi, pemilu adalah proses demokratis di mana warga negara di suatu negara memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Pemilu biasanya diadakan secara periodik atau dalam kurun waktu tertentu ya. Ya mungkin kalian juga sudah tahu ya, pemilu diadakan selama 5 tahun sekali. Jadi pemilu ini berguna untuk memilih anggota parlemen, presiden atau penjabat pemerintah lainnya. Ini adalah cara yang masyarakat bisa gunakan untuk berpartisipasi untuk mengambil keputusan politik dan menentukan arah negara kita ini mau diarahkan ke suatu hal yang positif ataupun negatif. Itu tergantung dari kita masing-masingnya. Proses pemilu ya, ini prosesnya seperti apa sih pemilu? Jadi bagi calon-calon yang ingin mencalonkan diri sebagai wakil-wakil rakyat ataupun bisa menjadi pejabat, itu prosesnya gimana sih? Atau menjadi presiden, wakil presiden itu gimana? Oke, jadi prosesnya yang pertama mereka harus mencalonkan diri. Ya pasti harus punya calonnya dong. Dan yang kedua, kampanye politik, yang dimana kampanye politik itu bertujuan untuk menarik minat untuk para calon-calon wakil rakyat agar mereka bisa dipilih oleh masyarakat ramai dan memperoleh pemungutan suara yang terbanyak. Karena pemungutan suara terbanyak, maka itulah yang bisa menduduki jabatan periode berikutnya dan secara sah di mata undang-undang juga. Nah, yang terakhir pemungutan suara. Yang tadi saya bilang pemungutan suara adalah final atau tahap akhir dalam suatu pemilu, dimana ketika kita sebagai pemilih ya yang tugasnya memilih, yang syaratnya harus berusia 18 tahun dan memiliki KTP, memilih dan tinggal menunggu hasil kalkulasi suara, jadi penghitungan suara untuk menentukan siapa pemenangnya. Dan pemilu juga pondasi dari sistem demokrasi di banyak negara di seluruh dunia. Dan yang kedua, saya ingin membahas peranan pemuda atau partisipasi pemuda dalam pemilu ini. Salah satu peran utama pemuda dalam pemilu adalah sebagai pemilih. Pemuda memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya, dan keputusan mereka dalam pemilihan anggota parlemen, presiden atau penjabat
pemerintahan lainnya dapat berdampak besar pada arah negara, yang dimana keputusan pasti akan menghasilkan dampak atau konsekuensi, paling tidak akan menghasilkan dua, entah itu baik ataupun buruk. Nah, itu tergantung bagaimana siapa orang-orang yang bermain di dalam pemilu ini. Itu akan sangat menentukan arah negara kita, ataupun dalam artian ideologi apa yang ingin kita jalani, ataupun langkah apa yang selanjutnya ingin negara ini dituju atau dicapai. Jadi kita sebagai pemuda usahakan untuk memanfaatkan hak pilih kita dan jangan golput ya. Karena kalau golput mungkin para oknum-oknum bisa memanfaatkan dengan memanipulasi data ya. Walaupun kalaupun pemilihnya banyak juga dapat terjadi juga manipulasi data, tetapi ya itu hanya kemungkinan. Nah, tapi usahakan kita itu tidak golput ya. Oke, yang kedua tentang masih dalam lingkup yang sama, yaitu partisipasi pemuda dalam pemilihan umum. Nah, kita sebagai pemuda juga harus bertanggung jawab tentang apa yang kita pahami tentang pemilu ini. Jadi kita tuh harus memahami kaidah-kaidah pemilu, isu-isu politik, dan juga platform partai politik. Kita juga perlu meningkatkan pemahaman tentang politik dan kebijakan untuk membantu pemuda membuat keputusan yang lebih terinformasi saat memilih. Dan jadi kita tidak asal milih, karena kalau kita asal milih mungkin percuma juga kita milih, tapi kita tidak tahu kaidah-kaidah dalam pemilu dan juga visi misi dari calon-calon wakil-wakil rakyat yang mencalonkan diri. Nah, berikutnya kita mesti terlibat dalam kampanye. Kita perlu menyuarakan kampanye politik agar pesan yang kita sampaikan itu dapat didengar oleh calon yang mencalonkan diri, ataupun bisa dibilang presiden dan wakil presiden di periode berikutnya. Itu akan menjadi pertimbangan bagi mereka tentang keluhan-keluhan atau keresahan-keresahan di suatu negara, yang dimana mereka bisa menjadikan itu patokan atau bahasan di gedung pemerintahan sana untuk bisa mencarikan solusinya dan menyelesaikan permasalahannya. Atau tidak, jika tidak bisa menyelesaikan masalahnya, meminimalisir permasalahan. Itu juga salah satu peranan dari pejabat-pejabat, khususnya presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir yaitu siapa sih calon-calon presiden dan wakil presiden Indonesia saat ini yang sudah mencalonkan diri ya. Baik. Pertama, di sini ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Seperti yang kita tahu, Ganjar Pranowo merupakan lulusan Fakultas Hukum UGM angkatan 1995. Ia kemudian melanjutkan jenjang Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia atau UI. Nah, menurut arsip detik.com, Ganjar juga merupakan Ketua Umum Keluarga Alumni UGM periode 2014, 2019, dan 2019-2024. Ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode sejak 2013 lalu. Itu adalah data diri atau pemaparan biografi dari Pak Ganjar Pranowo. Selanjutnya ada wakilnya, yaitu Muhammad Mahmudin atau dikenal sebagai Mahfud MD. Beliau resmi diumumkan sebagai bakal capres mendampingi Ganjar Pranowo hari ini pada Rabu 18 Oktober 2023. Ya. Beliau adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Itu juga merupakan lulusan UGM ya. Jadi banyak ya calon presiden kita yang lulusan dari UGM.
Ia mengambil S1 jurusan Sastra Arab di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Sastra Sasdaya UGM. Rupanya selain di UGM, Mahfud MD juga kuliah S1 Fakultas Hukum, jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Kemudian beliau melanjutkan studi S2 Ilmu Politik dan S3 Ilmu Hukum Tata Negara di UGM. Nah, calon capres dan cawapres kedua ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ataupun Caimin. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengambil S1 di Fakultas Ekonomi, yaitu Bapak Anies Baswedan. Di UGM juga ya guys. Setelah 3 tahun dari kelulusan, Anies bertolak ke Amerika untuk melanjutkan studi S2 di University Maryland, College Park. Dan dia melanjutkan S3-nya di Amerika juga, di Northern Illinois University di Amerika Serikat. Bapak Anies ini memiliki rekam jejak di bidang pendidikan. Ia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina pada tahun 2007 dan kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2014-2016. Dan yang kedua ada wapresnya, yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ia menamatkan studi S1 di FISIP UGM pada 1992. Setelah itu, 1 dekade kemudian, Caimin mengambil S2 Manajemen Komunikasi di Universitas Indonesia dan S3 di Universitas Erlangga. Ia pernah ditunjuk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014 dan sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2018-2019. Saat ini ia merupakan Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, yang ketiga adalah Prabowo Subianto ya. Jadi Bapak Prabowo ini sudah melanglang buana di dunia kemiliteran karena beliau memiliki pangkat Letnan Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo. Ya, dia bukan hanya seorang militer, beliau juga seorang politisi, pengusaha dan perwira tinggi di militer yang berasal dari Jawa Tengah Banyumas atau Jawa Banyumasan, karena keluarga ayahnya berasal dari Kebumen dan Banyumas. Oke. Jadi kita bisa lihat dari pemaparan calon-calon yang tadi saya sebutkan bahwa calon presiden kita itu kebanyakan lulusan UGM ya, dan mungkin itu menjadi salah satu kebanggaan dari kampus UGM juga, karena melahirkan calon-calon presiden yang insya Allah amanah. Dan kita sebagai halayak wajib menyuarakan hak kita dalam pemilu ini. Jadi karena sebaik-baiknya negara adalah negara yang aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan itu sendiri. Karena jika tidak, mau dibawa kemana ideologi ataupun mau dibawa kemana arah bidang infrastruktur kemajuan negara Indonesia ini, jika tidak diarahkan mungkin akan terjadi krisis ya. Maka dari itu kita sebagai masyarakat perlu pintar-pintar memilih wakil presiden dan presiden yang bisa dikatakan mumpuni dalam memerintah atau mengatur pengkoordiniran suatu negara di Indonesia ini ya. Oke, akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan kata yang saya ucapkan ataupun kesamaan watak nama ya, karena tadi ini merupakan calon presiden kita ya. Mohon maaf bila ada yang tersinggung ataupun kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf, karena sejatinya manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mau memperbaiki kesalahan yang ada di dalam dirinya, introspeksi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.